alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qol surah Al-Fatihah ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu secara online untuk sama-sama mengaji dan mengkaji. Malam ini kita akan mengaji kitab tafsir Marah Labib, tafsir yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir. Tafsir ini dikarang oleh As-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Indonesia, dari Banten ya, tapi kapasitasnya kalibernya kaliber internasional. Banyak sekali kitab-kitab yang beliau tulis, dan menulisnya itu bukan pakai bahasa Indonesia, apalagi pakai bahasa Sunda Banten ya, tapi dengan bahasa Arab. Di antara yang sangat terkenal itu adalah kitab Tafsir Munir atau Marah Labib ya. Marah Labib Tafsir Munir. Sesuai dengan usulan dari salah satu peserta kajian, kita mengajinya itu tidak mengikuti alur kitab dari awal ya, tapi kita mulainya nantinya dari surah-surah pendek, surah An-Nas. Tapi sebagai pembuka kita mulai dengan surah Al-Fatihah ya, karena mengingat surah Al-Fatihah itu sendiri adalah memang pembuka. Yang keduanya, kalau kajian kaitannya dengan panjang pendeknya surat, ini termasuk surat yang pendek ya, walaupun surah Al-Fatihah ini bukan termasuk juz amma ya. Kalau dalam susunan Mushaf Utsmani adanya di paling depan ya. Baik, kita mulai saja ya. Tafsir surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini makiyatun, surah makiyah ya, termasuk surat yang turunnya di kota Mekah. Makiyatun ini sebenarnya ada dua pengertian. Satu dari sisi tempat, di surat-surat itu tempat turunnya di kota Mekah, atau keduanya dalam pengertian diturunkannya dari sisi periodik, dari sisi waktu. Surat-surat yang turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah ya. Jadi walaupun misalnya turunnya misalnya tidak di kota Mekah ya, di mana di suatu tempat yang bukan kota Mekah, tapi turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah, tetap itu dikategorikan sebagai surah makiyah. Nah, khusus untuk surah Al-Fatihah ini dari sisi waktu maupun dari sisi tempat, surat Al-Fatihah ini benar-benar makiyah ya. Sab'u ayatin, surah Al-Fatihah ini ada 6 ayat. Tis'u wa ishruna kalimatan, ada 29 kalimat. Kalimat ini maksudnya kata ya. Ada 29 kata dalam surah Al-Fatihah. Mi'ah wasalasatu wa arba'una harfan, ada 143 huruf ya. Jadi Imam Nawawi ini sebagai ulama, sebagai ahli tafsir, beliau itu menghitung berapa banyak huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah ya. Jadi
dalam hitungan beliau itu ada 143 huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'atu, dan ayat ketujuhnya siratal ladzina, yaitu ayat siratal ladzina, ila akhiriha, sampai akhirnya, in kanat al basmalah minha, jika basmalah itu termasuk dalam surah al-Fatihah. Wa ilam takun minha, maka jika di basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, fasabi'atu, maka ayat yang ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim ila akhirih ya, sampai akhirnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, masalah bismillah ya, ini dalam kajian tafsir memang ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian dari, pertama, bismillah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Ini masyhur ya. Boleh dikatakan juga adalah ini jumhur. Jumhur ulama menganut bahwa bismillah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Maka kalau bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surah Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya yaitu siratal ladzina an'amta alaihim sampai akhir ya. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tapi bagian dari surah An-Naml ya. Yang bunyinya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya fatuni muslimin ya. Kalau pendapat yang kedua ini dipakai, maka di mana bismillah ini bukan bagian dari surah Al-Fatihah, maka ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah itu bukan siratal ladzina an'amta alaihim, tapi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Saya kira itu ya penjelasan tentang ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah. Wahia mustamilatun ala arba'ati anwa'in, dan surah Al-Fatihah ini mencakup kepada 4 bagian. Minal ulumi, dari ilmu-ilmu. Ahaduha, yang pertama ilmul usuli, yaitu ilmu usul, pokok-pokok agama. Wa qad jama'at al-ilahiyah, dan terkumpul dalam surat Al-Fatihah ini masalah ketuhanan. Dalam apa? Dalam ayat fi alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim ar-rahmanir rahim, itu. Wan nubuwat, dan masalah kenabian fi dalam ayat alladzina an'amta alaihim, dalam ayat alladzina an'amta alaihim. Wadarul akhirah, dan tentang akhirat fi dalam ayat maliki yaumiddin. Jadi itu yang pertama, kandungan surah Al-Fatihah adalah tentang usuluddin, tentang pokok agama. Usuluddin bukan usuluddin fakultas ya, bukan fakultas saya itu, tapi usuluddin adalah pokok agama menyangkut masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan, masalah kenabian, dan masalah eskatologi atau masalah akhirat. Wasaniha, yang kedua ilmu furu'i. Nah, di atas itu disebut ilmu usul. Nah, ini ilmu furu'i, ilmu cabang. Wa awamuhu al ibadatu, dan yang paling besar dalam masalah urusan ilmu furu'i ini adalah masalah ibadah, ilmu tentang ibadah. Wahya maliyah wa badaniyah, yaitu ibadah harta maupun ibadah badan. Wahuma muftaqorotani,
ila umuril ma'asyi minal muamalat wal munakahat. Dan kedua hal ini dibutuhkan dalam masalah-masalah kehidupan, muamalah dan munakahat, pernikahan. Ya, jadi masalah harta dan badan ini sangat dibutuhkan untuk urusan-urusan muamalah. Muamalah muamalah itu adalah interaksi sesama manusia. Wal munakahat dan khusus untuk masalah pernikahan. Wala buddalaha dan seyogianya dan harus baginya minal ahkami dari hukum-hukum allati taqtadiha yang menuntut kepadanya al awamiru wa nawahi. Yang di sini tercakup masalah perintah dan larangan. Yang kedua, ilmu furu, ilmu cabang. Wasalisuha, dan yang ketiga ilmu tahsilil kamalati wahyal ilmul akhlaqi. Yang ketiga adalah ilmu yang menghasilkan kemuliaan, kesempurnaan, yaitu ilmu akhlak. Wa minhu diantaranya al istiqomatu fitoriqoti, istiqomah dalam jalan, dalam torikoh, ya, dalam jalan agama. Wa ila zalika, dan hal itu al isyarah ditunjukkan biqaulihi dengan firman Allah Ta'ala, wa iyyaka nasta'in, ayat wa iyyaka nasta'in. Wa qad jama'at asy-syari'atu kulluha fi as-siratal mustaqim, dan terkumpul syariat semuanya itu dalam as-siratal mustaqim. Jadi yang ketiga itu adalah ilmu tentang akhlak yang tercantum dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan di situ juga ada ketercakupan syariah dalam as-siratal mustaqim. Wa rabi'uha, dan yang keempat ilmul qasasi wal ahbari minal umamil khaliyati, ya, ilmu tentang kisah-kisah dan kabar-kabar dari umat-umat yang telah lalu. Wa qad jama'at as-su'ada, dan telah terkumpul as-su'ada, kebahagiaan, minal anbiya'i, dari para nabi, wa ghairihim, dan selainnya, fil ladzina an'amta alaihim, dalam ayat alladzina an'amta alaihim, wal asqiya'i, ya, maaf, wal asqiya'u, ya, jama dari as-su'ada, ya, jamaat as-su'ada wa jamaat al asqiya'u, minal kufari, dan kecelakaan untuk orang-orang kafir, fi, dalam ayat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ayat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yang artinya bukan orang yang engkau murkai dan bukan juga orang-orang yang tersesat, ya. Itu menurut As-Syekh An-Nawawi, ya, tentang kandungan surah Al-Fatihah ini. Ini disampaikan beliau sebelum menafsirkan secara rinci tentang ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Sampai sini barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, ya, sebelum kita lanjutkan. Nah, kalau tidak ada, ini mungkin kita sampaikan perspektif yang lain. Jadi dalam keterangan yang kita bisa dengar, ya, bahwa surah Al-Fatihah ini saking dahsyatnya, saking utamanya, itu ketika turun, ya, dalam riwayat hadis itu diceritakan iblis itu sampai mati, sampai sakit terkapar, ya, ketika surah Al-Fatihah ini turun, ya, terkapar, dan karena terkapar para anak buah
iblis ini datang menjenguk, ya. Datang menjenguk, ditanya, iblis, kenapa Anda ini sampai terkapar begini? Ada apa? Sakit apa? Gitu. Iblis menjawab bahwa dia itu sakitnya itu bukan sakit fisik ya, fisik dalam perspektif dunia, ya dunia ini ya, dunia keiblisan dan dunia, ya dunia itulah, dunia metafisik ya, dunia gaib ya. Ya, iblis menjawab, aku ini bukan sakit fisik, tapi aku ini sakit karena ada ayat, ada surat yang turun yang membuat kita ini terkunci. Kenapa? Ada satu katakanlah ada surat, yaitu surat Al-Fatihah, yang kalau orang membacanya maka pahalanya adalah jaminan terbebas dari api neraka, dari sisa neraka. Ya. Gimana Bang Ben? Ada pertanyaan? Iya siap Pak Ustadz. Ya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah Al-Fatihah bacanya itu kita ngikut yang mana tuh sebaiknya? Yang mana nih? Ya karena Al-Fatihah ada dua pendapat tuh. Ya. Soalnya di Ghairil Maghdubi Alaihim itu kan ada tanda bacanya lam. Oh ya. Tidak boleh berhenti gitu. Jadi sebaiknya kita ngikut yang mana? Ya. Ini kalau masalah bacaan ya, itu, nah sebenarnya kalau dalam masalah wakaf ya, sebentar ya, kita lihat dulu ya, mushaf dulu ya. Ini kan pertanyaan Bang Ben berkaitan dengan ini ya, tadi yang mengatakan bahwa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, dan ada yang mengatakan, ya gitu kan ya, gitu Bang Ben ya? Betul. Ya. Jadi kalau untuk bukan untuk amanah ya, kita mengikuti jumhur aja ya. Di sini kalau jumhur dan mushaf Utsmani yang beredar di Indonesia, bismillah itu masuk dalam surah Al-Fatihah ya. Jadi di situ apa namanya, Ghairil Maghdubi itu satu ayat dengan siratal ladzina an'amta alaihim, di mana di situ ada wakaf lam alif ya, yang artinya tidak boleh berhenti. Ya, jadi untuk kita di Indonesia ya, kita sebaiknya pakai yang ini aja, yang tidak berhenti di an'amta alaihim, tapi dilanjutkan gitu, siratal ladzina an'amta alaihim. Gimana? Yang sering saya pakai kan itu selama ini. Ya nggak berhenti itu. Ya, jangan berhenti di situ malah. Nah, justru kalau kita memakai mushafnya mushaf Indonesia, mushaf Utsmani yang dicetak di Indonesia, itu emang nggak boleh berhenti di an'amta alaihim, harus dilangsungkan karena di situ ada wakaf lam alif ya, lam alif yang dia tidak boleh berhenti. Barangkali gitu Bang Ben ya. Ya siap, jadi ikut jumhur aja Pak Ustadz ya? Ya, jumhur aja. Nah. Oke siap, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi balik lagi kepada penjelasan tadi tentang cerita iblis yang sakit karena turunnya surat Al-Fatihah ini. Jadi iblis itu sakit, terkapar karena turunnya surat Al-Fatihah ini. Di mana kata iblis, si orang yang mengamalkan membaca surah Al-Fatihah itu, maka pahalanya adalah jaminan dibebaskan dari siksa neraka. Nah, kemudian akhirnya anak buah iblis nanya, terus gimana dong sikap kita nih? Nah, sikap kita kata iblis,
kita berupaya menggoda manusia supaya lupa untuk membaca surah Al-Fatihah ini. Jadi artinya orang yang sering membaca surah Al-Fatihah itu sudah ada jaminan akan dibebaskan dari siksa neraka, gitu ya. Nah, kaitannya dengan kita, alhamdulillah kita selama ini paling tidak kalau kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu kan 17 kali kita baca ya. 17 kali ya, Bu? Oh ya. 17 rakaat berarti kan 17 kali. Ya, gimana Pak Ustaz Suidat? Ada info barangkali? Ya, Ustaz. Ya. Ada kawan ikut pelatihan Qiraatus Sab'ah. Ya. Terus dia setelah itu ke rumah saya. Terus saya diminta untuk baca Al-Fatihah. Ya, gimana? Saya baca kan. Terus dia berhenti. Dia riwayat Hafiz kalau salah. Riwayat Hafiz ya. Terus saya berhenti ketika Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan? Ghairil maghdubi 'alaihim. Dia bilang kalau riwayat Hafiz itu lanjut. Gitu. Riwayat Hafiz ya. Di an'amta alaihimnya. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Satu napas. Satu napas ya. Hafiz itu ya. Ya. Maka setelah itu akhirnya saya baca satu napas. Ya. Jadi enggak berhenti di an'amta 'alaihim. Jadi riwayat Hafiz memang satu napas. Karena itu dihitung satu ayat. Satu ayat, ya. Adalah waqfafi, jangan berhenti di sini. Seperti itulah tambahannya. Ya, jadi itu melengkapi ya bahwa yang yang tidak berhenti itu riwayat Hafiz ya. Jadi sebagai informasi bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 dialek ya. Diturunkan dalam 7 dialek. Salah satunya yang terkenal itu namanya riwayat Hafiz ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Suidat ya. Gimana Bang Abdul Khalik? Ini mungkin masih ada kaitannya walaupun bukan di surat Al-Fatihah. Ya. Pertanyaannya di ayat wailul lil mustallin kan ada yang berhenti, ada yang juga melanjutkan. Waktu itu saya sempat diajarkan sama guru waktu itu ya di aliyah wailul lil mustallin itu nggak boleh diputus, harus dilanjutkan. Ya, itu yang benar kayak apa? Apa namanya? Surah apa? Surah ini ya. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Kan di sini fawailul lil musallin. Ya memang kalau di sini ya mengikuti mushaf Utsmani yang dicetak di Indonesia, di sini musallin itu memang ada dua wakaf sebenarnya di sini. Satunya adalah wakaf pemberhentian ayat, tapi di situ juga ada wakaf lam alif yang artinya tidak boleh berhenti. Ya, kalau mana yang paling benar, jujur saja saya dalam hal ini belum bisa menemukan jawaban ya. Tapi kalau saya pribadi selama ini selalu berhenti di fawailul lil musallin. Ya, fawailul lil musallin. Ya kadang-kadang saya juga sambung. Kenapa berhenti? Karena memang di situ ada wakafnya wakaf ayat pemberhentian ayat.
Nah, kenapa juga kadang disambung, karena memang di situ ada alif lam. Nah, kalau mana yang paling benar mungkin kita perlu tanya kepada yang ahli qiraah ya dalam hal ini ya. Saya kira itu dulu Bang Abdul Khalik ya. Mungkin aspek makna Ustaz. Ya. Sisi makna, maka celakalah orang-orang yang sholat kan gitu ya. Berarti kalau berhenti di situ, seakan-akan menimbulkan orang sholat celaka. Iya. Ayatnya. Iya, betul. Dari sisi ayat, dari sisi mana memang begitu. Gitu. Tapi kan masalahnya di sini wakofnya ini ada wakof pemberhentian ayat gitu. Sama juga Ustaz, yang itu wal asr innal insana lafi khusr. Iya. Nah, kan langsung illa gitu. Iya. Jangan sebenarnya orang-orang manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi karena ada istisna di sana ya. Iya, ilah. Di sini ada 2 wakof gitu. Satu wakofnya pemberhentian ayat, wakof yang lain ada alif lam gitu. Ya barangkali ini ya. Kalau saya pribadi, saya belum bisa menentukan mana yang lebih asoh ya, mana yang lebih sahih gitu. Kalau terjadi ketemu ayat wakof alif lam dan wakof pemberhentian ayat. Ya karena kan kalau saya juga secara pribadi kan begini, kalau kadang saya wasol, kadang saya wakof di situ. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati dan seterusnya. Ya kadang-kadang juga ya satu napas. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, kan gitu ya. Gitu. Jujur aja secara ini pengetahuan ilmu qiraahnya saya belum paham ya. Ya saya kira itu dulu ya. Kita lanjutkan aja dulu. Ini jadi PR buat kita bersama untuk kajian yang akan datang. Jadi balik lagi itu tentang keutamaan surah Al-Fatihah, di mana orang yang membaca surah Al-Fatihah itu akan dibebaskan dari siksa neraka. Karena itu perbanyaklah kita membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba artinya baha Allah. Baha Allah itu artinya kebesaran Allah. Ya. Wasin sanauhu, sama ya, keagungan juga. Ketinggian ya, ketinggian, keagungan juga, keagungan atau ketinggian. Fala syai'a a'la minhu, maka tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari dia, dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mimu ya, bismi ya, mi mulkuhu ya, kerajaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia itu Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wal ba ibtida'u ismihi bariun basirun ya. Itu ba itu adalah nama yang artinya, nama Allah yang artinya bariun. Bariun itu artinya apa namanya? Bariun, basirun, basir itu artinya maha melihat. Maaf, ada yang tahu nggak bariun itu artinya apa? Ya kalau basirun kan artinya melihat ya. Wasinu dan sin ibtida'u ismihi sami'un. Nama Allah yang artinya sami'un, mendengar, maha mendengar. Wal mimu ibtida'u ismihi majidun malikun. Al-mim itu artinya adalah majid, maha mulia. Malik, maha
Memiliki. Ya, gimana? Pak Suidat? Masih angkat tangan nggak ya? Oke. Harus ada. Ya. Saya dimatiin dulu deh kalau enggak. Kemudian wal alifu ibtida'u ismihi Allah, ya. Alif adalah nama untuk Allah. Wal lamu dan lam ibtida'u ismihi latif. Lam itu dalam Allah, ya, itu artinya latif, maha lembut. Wal ha dan ha ibtida'u ismihi hadi. Ha itu artinya maha memberi petunjuk. Waro bari pencipta ya. Ya, bari itu artinya pencipta yang di atas ya. Bariun basirun ya. Bari itu artinya pencipta, basirun artinya maha melihat. Waro ibtida'u ismuhu Rozak. Ro ya dalam Ar-Rahman itu artinya Rozak, maha pemberi rezeki. Walha ibtida'u ismihi Halim. Ha itu artinya adalah Halim, maha lembut. Wa nun ibtida'u ismihi Nafi'un wa nurun. Nun itu nama untuk nafi, dan nafi itu artinya maha pemberi manfaat, wa nurun dan cahaya. Itu tafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap lafaz Bismillahi ya. Bismillahi ar-Rahman. Kita lanjutkan. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Wasyukrulillahi, dan syukur untuk Allah. Bin ni'amihi, terhadap nikmat-nikmatnya. As-sawa'iri, yang disempurnakan. Yang telah disempurnakan ala ibadihi, kepada para hambanya. Allazina, yang hadahum lil imani, yang Allah telah berikan petunjuk kepada mereka, kepada orang untuk keimanan. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, ai khaliqul khalqi, artinya pencipta semua ciptaan. Warazikuhum, ya, dan pemberi rezeki mereka. Wa muhawwiluhum min halin ila halin, dan yang mengubah keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ar-Rahmanu Ar-Rahmani. Ar-Rahman ini diartikan al-atif alal bari, maha lembut kepada albar alal bari, kepada orang yang berbuat kebajikan. Wal fajiri, dan kepada orang yang berbuat kedurhakaan. Bir rizki, dengan rizki. Wadaf'il afati anhu, dan menolak semua kejelekan atau hal-hal yang menyakitkan dari mereka. Jadi Ar-Rahman ini artinya kelembutan Allah, kasih sayang Allah yang Allah berikan, yang Allah curahkan kepada semua makhluk, tidak pandang orang itu baik atau tidak baik, tidak pandang orang itu kafir atau beriman, ya. Di sini Ar-Rahman itu artinya kewelas asih Allah yang sifatnya umum kepada semua makhluk, ya. Ar-Rahimi, Ar-Rahimi, pemurah, penyayang. Ay allazi yasturu alaihim az-zunuba, yaitu dia yang menutup atas mereka az-zunuba, dosa-dosa di dunia. Wa yarhamuhum, dan mengrahmati mereka fil akhirah, di akhirat. Fayudkhiluhumul jannah, dan Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman ke surga.
Jadi kalau Ar-Rahim itu sifat welas asih Allah khusus untuk orang-orang yang beriman. Dengan cara apa? Dengan cara Allah menutupi semua dosa-dosa orang beriman di dunia, dan Allah akan